Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya NPK Hanendra Bintang Nirvana dengan NIM akhiran 124 kelas 2023C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum elektronika saya, yaitu membuat rangkaian penyiaran 3 fasa tak terkendali. Untuk tujuan dari percobaan tersebut, yang pertama yaitu mahasiswa memahami rangkaian penyiaran 3 fasa tak terkendali, setengah gelombang dan gelombang penuh. Lalu yang kedua yaitu mahasiswa dapat memahami karakteristik penyiaran 3 fasa tidak terkendali, setengah gelombang dan gelombang penuh dengan berbagai variasi beban. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa dapat menggambarkan bentuk gelombang arus dan tegangan penyiaran 3 fasa tidak terkendali, setengah gelombang dan gelombang penuh pada berbagai variasi beban. Selanjutnya yaitu kita ke rangkaian siklus half-wave uncontrolled. Sebelum saya melakukan simulasi terlebih dahulu, saya akan menjelaskan beberapa komponen yang akan diperlukan untuk membuat rangkaian 3-phase half-wave uncontrolled. Untuk komponen yang pertama yaitu menggunakan 3 sumber AC voltage source. Lalu kedua yaitu voltage measurement, ketiga yaitu current measurement, lalu keempat RMS, kelima 3 buah dioda, keenam yaitu display, lalu ada beban yaitu series RLC branch, lalu ada multimeter, dua multimeter, kemudian ada scope, dan yang terakhir yaitu power glue. Sebelumnya yaitu di sini saya memakai sumber amplitude 326 volt, lalu frekuensi 50 Hz. Untuk sumber yang kedua yaitu menggunakan amplitude 326 volt, fase 120 Hz dan frekuensi 50 Hz. Untuk sumber yang ketiga yaitu menggunakan amplitude 326 volt, lalu fase 240 Hz dan frekuensi 50 Hz. Dan untuk bebannya di sini saya menggunakan 178 ohm resistor. Selanjutnya yaitu kita simulasikan. Maka nilai yang sudah kita simulasikan akan muncul pada display. Untuk nilai VRMS input yaitu sebesar 399,3. Lalu IRMS inputnya yaitu 0,8873. Selanjutnya untuk outputnya yaitu untuk IRMS-nya nilainya 1545, lalu IDC-nya nilainya 1582, untuk VRMS-nya yaitu 273,3, lalu VDC-nya yaitu 281,5. Selanjutnya yaitu hasil gelombang. Untuk gelombangnya bisa dilihat seperti ini. Lalu gelombang kedua seperti ini. Untuk gelombang yang terakhir yaitu gelombang kritisnya seperti ini. Selanjutnya yaitu kita menggunakan beban RL. Sebelumnya tetap sama menggunakan nilai sumbernya seperti ini, amplitude 326 volt, frekuensi 50 Hz. Lalu sumber yang kedua 326 volt, 120 Hz dan 50 Hz. Lalu sumber yang ketiga 126 volt, untuk fasenya 240 Hz dan frekuensinya 50 Hz. Lalu di sini untuk bebannya yaitu beban R-nya menggunakan nilai 178 ohm. Lalu untuk induksinya yaitu menggunakan nilai 700 mili Henry.
Selanjutnya kita simulasikan. Maka akan muncul nilai dari simulasi tersebut. Untuk input yang pertama yaitu VRMS, nilainya 399,3. Lalu IRMS-nya yaitu nilainya 0,8718. Untuk outputnya yaitu untuk nilai IRMS-nya sebesar 1512, lalu IGC-nya 1604, lalu VRMS-nya 273,3, lalu untuk PDC-nya 281,5. Untuk hasil gelombangnya seperti ini. Dilihat seperti ini. Lalu untuk gelombang yang kedua sama seperti ini. Dan yang terakhir yaitu gelombang seterusnya seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan beban RC. Untuk sumbernya juga tetap sama, menggunakan 326 volt, lalu frekuensi 50 Hz. Sumber yang kedua yaitu 326 volt, terusnya 120 Hz, lalu frekuensinya 50 Hz. Dan itu sumber yang ketiga yaitu 126 volt dan terusnya 240 Hz dan frekuensinya 50 Hz. Dan di sini untuk nilai bebannya yang R saya menggunakan 108 ohm, lalu dengan konduktornya yaitu sebesar 10 mikrofarad. Selanjutnya yaitu kita simulasikan. Untuk nilainya sudah muncul. Ya, untuk input yang pertama VRMS yaitu 399,3, lalu IRMS-nya 1046. Kemudian outputnya yaitu IRMS-nya 1795, IGC-nya dengan nilai 1881, lalu VRMS-nya 273,3, lalu untuk VDC-nya 281,5. Selanjutnya yaitu untuk hasil gelombangnya. Seperti ini. Untuk gelombang yang kedua. Seperti ini. Lihat. Lalu gelombang berikutnya. Seperti ini. Selanjutnya yaitu kita tinggal ke rangkaian 3-phase full wave uncontrolled. Nah, untuk komponennya juga tetap sama, tetapi di sini pada full wave terdapat 6 dioda. Untuk sebelumnya yaitu yang half wave menggunakan 3 dioda, sedangkan yang full wave menggunakan 6 dioda. Selanjutnya yaitu kita melakukan simulasi. Untuk sumbernya tetap sama, yaitu menggunakan amplitude 326 volt, lalu frekuensi 50 Hz. Sumber yang kedua juga sama, 326 volt, phase-nya 120 Hz, lalu frekuensinya 50 Hz. Dan sumber yang ketiga yaitu amplitude 326 volt, phase-nya 220 Hz, lalu frekuensinya 50 Hz. Untuk beban yang pertama yaitu beban R. Untuk beban R-nya di sini saya memakai 182 ohm. Selanjutnya kita simulasikan. Nah, nilainya akan muncul. Untuk inputnya VRMS-nya yaitu dengan nilai 399,3, lalu IRMS-nya yaitu 2416. Kemudian untuk outputnya yaitu IRMS-nya dengan nilai 2956, lalu IGC-nya 3094, untuk VRMS-nya yaitu 548,1, lalu VGC-nya 563. Sedangkan untuk hasil gelombangnya seperti berikut.
seperti ini gelombangnya, gelombangnya. Lalu gelombang keduanya seperti ini untuk hasil gelombangnya. Lalu untuk three phase gelombangnya seperti ini. Selanjutnya yaitu menggunakan beban RL. Untuk sumbernya di sini juga tetap sama dengan beban R, yaitu menggunakan amplitude 326 volt, frekuensi 50 Hz, lalu amplitudenya 326 volt, phase-nya 120 Hz dan frekuensinya 50 Hz. Kemudian amplitudenya 326 volt, phase-nya 240 Hz dan frekuensinya 50 Hz. Dan untuk nilai bebannya yang pertama yaitu untuk R-nya yaitu 182 ohm. Kemudian untuk induksinya yaitu 700 mH. Selanjutnya kita simulasikan. Bisa kita lihat yaitu untuk nilai dari inputnya yang pertama yaitu PRMS-nya dengan nilai 399,3, lalu IRMS-nya yaitu 2413, kemudian IRMS outputnya yaitu 2954, lalu IDC-nya 2957, kemudian VRMS-nya 538,1, untuk VDC-nya 563. Berikut hasil gelombangnya. Hasil gelombangnya seperti ini. Gelombang kedua seperti ini. Untuk gelombang three phase-nya seperti ini. Selanjutnya yaitu beban RC. Tetap sama juga dengan beban RL. Di sini saya juga memakai sumber yang sama. Yang pertama yaitu amplitudenya 326 volt dan frekuensinya 50 Hz. Lalu yang kedua, sumber yang kedua yaitu amplitudenya 326 volt, lalu phase-nya 120 Hz dan frekuensinya 50 Hz. Dan sumber yang terakhir atau yang sumber yang ketiga yaitu 326 volt, phase-nya 240 Hz dan frekuensinya 50 Hz. Selanjutnya kita simulasikan. Untuk hasil nilainya seperti berikut, yaitu untuk inputnya yaitu RMS-nya dengan nilai 399,3, lalu IRMS-nya 2482, kemudian untuk outputnya yaitu IRMS dengan nilai 4022, kemudian IDC-nya 3094, lalu VRMS dengan nilai 538,1, kemudian VDC-nya 563. Untuk hasil gelombangnya berikut seperti ini untuk hasil gelombangnya. Lalu gelombang keduanya seperti ini. Dan untuk gelombang three phase-nya
seperti ini. Untuk kesimpulannya yaitu untuk gambar rangkaian three phase half wave, rangkaian ini menggunakan 3 buah dioda, masing-masing dihubungkan langsung ke salah satu fase sumber. Dalam satu waktu, hanya satu dioda yang mengalirkan arus, sehingga hanya sebagian siklus dari tiap fase yang digunakan. Akibatnya, tegangan output DC yang dihasilkan memiliki ripple yang cukup besar dan efisiensi yang rendah, meskipun rangkaiannya lebih sederhana. Kemudian untuk gambar yang terakhir yaitu three phase full wave uncontrolled. Rangkaian ini menggunakan 6 buah dioda, di mana dioda bekerja secara bergantian dalam satu waktu untuk menghasilkan penyearahan penuh dari tegangan fase. Dengan memanfaatkan seluruh bagian sinyal AC, rangkaian ini mampu menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil dengan ripple yang lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan half wave. Meskipun lebih kompleks, rangkaian ini lebih cocok digunakan untuk beban DC yang membutuhkan tegangan lebih stabil seperti motor DC atau sistem pengisian baterai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyiaran gelombang penuh 3 fase memiliki keunggulan dalam hal efisiensi dan kestabilan tegangan output dibandingkan dengan penyiaran setengah gelombang 3 fase. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.